Kenapa kok bisa timbul ngorok ya? Artinya di saluran pernafasannya mengalami penyempitan. Heeh. Kalau saluran pernapasan mengalami penyempitan, otomatis oksigen berkurang. Oke. Oksigen otak berkurang dan oksigen jantung berkurang. Bisa sudden death. Sudden death. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Lubuk Linggau. Jumpa kembali bersama saya Ilham Radipta di program Podklinik Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Dan kali ini kita lagi mengambil take di Nanas Balkoni. Nanas Balkoni ini adalah cafe, resto, and eatery yang ada di lantai 5 Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Dan ini dibuka buat umum. Jadi kalau misalnya ayah bunda, bapak ibu, adik dan kakak mau main ke sini, nggak harus sakit. Jadi boleh nyobain kopi, makanan yang ada di sini ya. Mungkin juga kalau ada keluarga pasien yang lagi nganter juga bisa nunggu di sini, bisa nyemil-nyemil di sini. Ditunggu buat kehadirannya di Nanas Balkoni. Dan kali ini, di episode kali ini kita akan melanjutkan diskusi dan perbincangan kita mengenai kesehatan THT. Nah, dan ini adalah tema yang bapak-bapak sekali ya, karena kita akan ngomongin masalah ngorok. Nah, bersama Dokter Sarah kembali menemani saya di sini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngorok dokter, Ya, gimana nih ngorok dok? Ya. Ini penyakitnya sebenarnya penyakit dok itu ya? Bukan penyakit ya, gejala. 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 Oke. Tapi ini Gejala. umum. Iya, umum. Jadi kayaknya itu udah hal yang kalau saya pribadi nganggapnya biasa, tapi kalau saya baca-baca tuh bisa mematikan katanya dok. Iya, betul. Oke. Kenapa bisa Oke. mematikan? Dok? Kenapa bisa mematikan? Oh, iya. Kalau bisa mematikan, ngorok ya. Ngorok artinya ada sumbatan jalan nafas ya. Sumbatan Jalan nafas. Artinya aliran nafasnya nggak lancar. Oke. Ya. Ini masuk ke ranah THT. Betul. Iya. Jadi kenapa kok bisa timbul ngorok ya? Artinya di saluran pernafasannya mengalami penyempitan. Kalau saluran pernapasan mengalami penyempitan, otomatis oksigen berkurang. Oke. Oksigen otak berkurang dan oksigen jantung berkurang. Efeknya ke situ ya? Iya. Betul luar kan? biasa Ya, nih. ya. Makanya bisa mematikan. Betul, bisa sudden death. Sudden death. Betul. Pernah ada kasus seperti itu, dok? Kalau kasus sih belum ya secara teorinya. Ya. Kejadian, kemungkinan untuk bisa meninggal itu lebih tinggi. Bisa, kemungkinan ya. Resikonya resiko karena untuk meninggal. Oksigennya kan berkurang ya. Oksigen kok. Ya, otomatis kalau tersumbat oksigen ke otak terutama, otomatis berkurang. Jadi orang-orang yang tidurnya ngorok, konsentrasinya berkurang. Orang yang tidurnya ngorok, konsentrasi. Makanya bapak-bapak tuh sering lupa naruh barang. Konsentrasinya berkurang. Kacamata gitu. Kunci mobil gitu. Karena apa? Karena kan pada saat tidurlah otak kan membutuhkan oksigen. Istirahat ya. Membutuhkan oksigen. Pada saat ngorok, berarti oksigen ke otaknya berkurang. Jadi konsentrasi untuk otak membutuhkan nutrisi, oksigen tadi otomatis berkurang. Jadi pada anak-anak yang tidurnya mendengkur, kecerdasannya lebih rendah. Oh, ada anak-anak bisa mendengkur? Banyak saya jumpai pada anak-anak. Kecerdasannya lebih rendah dibandingkan teman-temannya yang seumur, misalnya seusia yang tidak mendengkur. Sebentar dok, Tadi kan dokter menjelaskan terkait masalah ngorok ini atau mendengkur ini disebabkan karena ada penyempitan. Iya, betul. Disebabkan hal lain lagi nggak? Kalau saya kan ngerasa nih karena saya berat badan naik. Oh ya, bisa. Itu. Jadi gini, kita pilah dulu ya. Kalau untuk mengorok berarti pikiran kita pertama ada sumbatan di jalan nafas. Cari etiologinya, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya apa? Yang paling sering kita jumpai, kita harus cek hidung, cek mulut, yang merupakan jalur pernafasan. Yang pertama kita cek mulut. Mulut kita lihat ukuran dari amandelnya. Yang paling banyak kasus yang kita jumpai dengan anak-anak yang ngorok atau bahasa kedokterannya sleep apnea syndrome. Itu akibat hipertrofi atau pembesaran dari amandel. Yang kedua, kemudian bisa disebabkan oleh bentuk rahangnya yang kecil. Mikro, rahangnya kecil. Atau bisa juga akibat lidahnya jatuh. Pada saat tidur? Betul. Jadi pada pas tidur lidahnya terjatuh, jadi dia menutupin saluran nafasnya.
Oke. Atau ada obesitas, kegemukan. Orang yang obesitas rata-rata ngorok hidungnya. Lebih gede suaranya biasanya, suara dengkuran. Karena saya juga mengalami ngorok gitu dok. Tapi setelah berat badan saya naik gitu. Iya betul. Itu mengganggu istri saya sih. Akibat lehernya kan gede ya. Kalau orang-orang obesitas orang-orang jadi lehernya bukan gedenya lemak yang tumpukan yang di bawah rahang itu membesar sehingga menyebabkan terkadang ininya menyempit. Juga bisa disebabkan oleh posisi kepala pada saat tidur. Ada posisi yang bisa membuka jalur nafas, ada posisi yang bisa menutup jalur nafas. Oke, jadi posisi menentukan prestasi nih. Betul. Jadi posisi tidur itu bisa menentukan. Ya. Jadi bisa nggak ngorok. Kalau posisi tidurnya bisa sesuai. Yang tadi saya bilang akibat pembesaran amandel, lidahnya jatuh, atau kelainan bentuk rahang, palatum. Atau juga bisa disebabkan oleh posisi tadi. Posisi. Jadi pada saat leher kita tertekuk seperti ini, otomatis epiglotis yang di atas pita suara juga akan menutup. Sedangkan di bawah epiglotis itu ada trakea. Trakea itu saluran nafas ya. Kalau epiglotisnya menutupin trakea, otomatis ini tertutup, nafasnya jadi sempit. Nah itu bisa diatasin dengan kepalanya tengadah. Kalau bahasa dokternya jaw thrust, jadi di tengadah seperti itu. Tidurnya begitu? Betul, naikkan sedikit. Berarti akan ada penyakit yang lain dong nanti dok? Enggak. Misalnya tulangnya geser gitu atau apa? Saraf-saraf ototnya? Makanya ada yang bantal khusus yang ngorok itu ya. Betul. Ada. Bantal khusus yang ngorok kan. Atau kalau memang lidahnya tadi terjatuh, miring. Ubah posisi ke kanan, bagusnya ke kanan biar jantung di atas. Kalau jantung di atas berarti dia memompah lebih kuat. Nah tadi kan itu saya menyampaikan atau menanyakan terkait untuk orang dewasa dok. Betul. Karena kan bisa obesitas. Kalau anak-anak, apakah dia karena obesitas juga atau memang ada penyakit? Ada anak yang kurus kan? Ada. Dan dia menengkur gitu. Ada. Nah itu gimana? Ada. Itu rata-rata yang saya jumpai anak-anak yang datang di bawah orang tuanya dengan tidur mendengkur, tidurnya ngorok hebat. Amandelnya. Jadi ada pembesaran kelenjar amandel baik yang di tenggorokan atau maupun yang di dalam hidung. Kalau seperti itu tidak ada tindakan lain selain operasi. Betul. Diangkat. Betul. Pasien-pasien saya yang sudah saya operasi, alhamdulillah datang kontrol lagi, orang tuanya mengeluh tidak ada dengkur sama sekali dok. Alhamdulillah. Yang sudah dilakukan tindakan ya. Apakah itu hal yang sama yang perlu dilakukan sama orang dewasa? Bisa jadi. Kalau amandel? Bisa. Dioperasi? Bisa. Tapi kalau misalnya yang obesitas harus diet dulu dok? Betul, diet, olahraga. Olahraga dulu, menurunkan berat badan gitu ya untuk yang obesitas. Tapi kalau setelah udah kurus juga, misalnya orang yang udah sesuai berat badannya dan dia masih ngorok gimana dok? Cari penyebab lain. Bisa jadi. Misalnya amandel nggak ada? Posisi. Posisi tidur. Posisi. Kemungkinan besar posisi ya. Kemungkinan besar posisi, jadi itu. Nah, saya kan juga sering, karena kan saya ngorok nih, pelaku saya nih. Karena saya ngorok, dan istri saya juga merasa terganggu dengan dengkuran saya. Itu kan ngeliat beberapa ada konten-konten yang ditutup mulutnya pakai plester. Itu mempengaruhi apa enggak dok? Sebenarnya enggak ya, karena kan penyebabnya kita cari penyebabnya ya. Kalau memang penyebabnya misal ada penyempitan di hidung, misal konkanya membesar, konka yang di dalam hidung atau tulang hidungnya bengkok salah satu sisi, ya tindakan kalau dipakaikan itu juga percuma, nggak ada khasiatnya juga, yang ada yang dipakaikan yang dipakai hidung yang dijepit itu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Jadi itu hanya korban marketing aja? Betul. Harus tindakan. Termasuk dipasang plester juga? Tetap. Karena saya tidur bareng teman saya ini masih merasa ngorok, saya udah pasang plester gitu. Betul. Karena nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Jadi kalau memang ada sumbatan di hidungnya seperti tadi saya bilang, konkanya membesar atau tulang hidungnya bengkok, ya tindakan. Jadi konkanya dipotong, dikecilkan, tulang hidung yang bengkok dibuang. Aduh, ngilu ya saya dengernya ya. Itu dipotong, dibuang. Iya. Jadi nafasnya lebih lancar. Kalau memang penyebabnya dari hidung. Kalau saya lihat kayaknya ada yang dipasang-pasang di dalam hidung, kalau saya nggak akan ngaruh.
Kayaknya habis ini saya minta cek sama dokter Sarah deh nih. Saya harus tahu penyebab ngorok saya itu apa gitu ya. Karena dulu saya nggak ngorok. Tapi salah satu, mungkin dulu orang tua saya pernah bilang waktu saya kecil, itu kalau saya kecapean baru ngorok dok. Itu kecapean juga termasuk. Tapi dia bukan faktor yang apa namanya yang menyebabkan ke arah penyakit ya, tapi karena pada saat kecapean aja baru ngorok gitu. Bisa jadi deep sleep namanya. Oh, deep sleep. Itu tidur lelap. Lap. Oke, luar biasa ngorok ini ya. Nah, itu untuk melakukan konsultasi, Dok. Apakah nunggu parah dulu? Apakah menunggu ngoroknya gede, merasa mengganggu rumah, atau tiba-tiba ketika udah ngerasa nggak nyaman, atau dia gejala-gejala, oh kok selama 1 minggu ini suami atau istri tidurnya ngorok terus ya? Itu langsung sebaiknya segera diperiksa. Yang tadi saya bilang juga bisa menyebabkan sudden death. Iya, sudden death. Akibat oksigenisasi ke jantung berkurang. Konsentrasi menurun. Iya, betul. Lagi berkendara motor, mobil bahaya ya dok ya. Orang yang tidurnya mendengkur biasanya dia lebih mudah cepat ngantuk ya. Karena kualitas tidurnya kayak iya betul. bagus. Jadi kalau di perjalanan mungkin dia lebih cepat ngantuk dibandingkan orang yang tidurnya nggak ngorok. Iya. Oke, luar biasa sih. Aduh nih, mind blowing banget buat saya ya. Sesepele atau sederhana ngorok aja itu bisa efeknya bisa kemana-mana ya dok ya. Betul. Dan berkendara ya, apalagi buat bapak ibu yang sering pakai motor kendaraan. Kalau memang kualitas tidurnya kurang baik, mungkin segera lakukan konsultasi ke dokter, cari tahu penyebabnya apa, cari tahu cara mengobatinya seperti apa. Tindakan lain dok, selain operasi dok, apa sebelum, karena kan mendengar operasi ini, nggak cuma saya dong, pasti bapak ibu juga takut deh, maksudnya kayak, wah operasi nih, ada bedah membedah, itu ada pencegahan selain operasi nggak dok? Tergantung penyebabnya tadi ya, tergantung penyebabnya. Kalau memang dia obesitas, penyebabnya diet dulu. Turunkan berat badan, ubah gaya hidup, seperti itu olahraga. Kalau hanya sekedar akibat posisinya aja yang salah, ubah posisi aja, iya. Agak di tengadah sedikit atau miring kanan, miring kiri, seperti itu. Tapi kalau penyebabnya dari pembesaran amandel tadi, atau bentuk rahang yang kecil, atau apa namanya langit-langit mulutnya yang mengganggu, nggak ada tindakan selain operasi. Iya, betul. Waduh, jadi deg-degan saya nih. Karena khawatir, karena waktu kecil saya ada amandel, jadi khawatirnya lagi bisa jadi ya. Ini ada kemana, ada bapak-bapak juga datang dengan saya, istrinya ngeluh banget, tidurnya ngorok sekali. Setelah saya lihat emang amandelnya besar, langsung kita tindakan. Alhamdulillah sekarang nggak ada keluhan lagi. Alhamdulillah, nggak ada keluhan dok. Ada. Dan udah nggak ngorok lagi tuh kok. Luar biasa. Sama dokter Sarah, cari tahu jadwalnya beliau ada di link deskripsi dan nomor teleponnya saya taruh di bawah. Dokter Sarah, tips dan juga mungkin pesan terakhir, satu buah kalimat buat bapak ibu yang tidurnya masih ngorok nih dok. Ya, untuk bapak ibu yang mengalami masalah tidur mendengkur, sebaiknya segera pisahkan ke dokter THT terdekat, bisa ke Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau untuk mencari solusi kira-kira mendengkurnya akibat apa, agar bisa diambil tindakan sesegera mungkin. Insya Allah dengan tindakan yang cepat bisa menghilangkan tidur yang mendengkur. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Mulai hidup berkualitas dari tidur yang berkualitas. Betul. Itu dia. Betul. Saya Ilham Pradipta pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.